Halo pemirsa setia Jember 1 TV, kembali lagi bersama saya Desi Suyetno dalam program Jember Healthy. Pemirsa, tahukah Anda menginjak usia 50 tahun menjadi momok yang mengerikan bagi sebagian orang. Alih-alih bias menikmati hidup, namun mulai banyak penyakit berdatangan akibat dari masa mudanya. Salah satunya adalah gangguan pada sendi seperti rematik. Rasa nyeri yang muncul di saat yang kurang tepat dapat menurunkan kualitas hidup Anda. Lalu bagaimana pencegahan agar tetap sehat di masa tua? Kali ini saya sedang bersama narasumber yang sangat luar biasa dari PT Marion Sam, yakni yang pertama ada Mbak Dia Kusuma Dewi selaku apoteker dan produk konsultan. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik Mbak Desi. Luar biasa ya. Lalu narasumber yang kedua ada Bapak Ahmad Hartono selaku Herbal Expertise Medicine. Halo. Semangat ya Mbak ya. Gimana Mbak? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Halo pemirsa, baik. saya alami bersama Marion Sam. Ya, ini topik kali ini adalah sering meremehkan asam urat dan anyang-anyangan, waspadai serangan jantung dan prostat mengancam. Waduh, ini kalau melihat dari judulnya ya Pak ya, sangat mengerikan sekali. Kok bisa anyang-anyangan langsung ke jantung? Ya, jadi begini Mbak Desi, pemirsa. Tadi betul sekali. Jadi masa yang paling kritikal lah masa dikatakanlah masa menengah, yaitu mulai biasanya 40, ya kan? Itu biasa sampai 50. Ini masa menengah, ya kan? Karena nanti akan memasuki yang namanya masa klinis, ini masa preklinis. Itu biasanya lelaki usia 40, wanita 40. Ini sering mengalami yang dikatakan andropause dan menopause. Ya kan? Jadi kalau andropause itu untuk laki-laki, menopause untuk perempuan, ya kan? Ini rawan, kenapa? Karena rawan dengan hubungan penyakit metabolik. Itu biasanya lah penyakit gangguan sendi. Tapi beda sekali dengan osteoartritis. Karena rematik ini ada 115. Salah satunya rematik asam urat. Kenapa? Karena pada masa-masa itu adalah mulai terjadi gangguan metabolik. Kalau kita orang yang senang makan sate, ya makan seafood, ya kan. Nah biasanya kan makanan-makanan tadi banyak mengandung protein tinggi. Kembali lagi karena pola makan. Iya, nah kalau protein tinggi, mulai kita bisa gangguan metabolik, terutama adalah misalnya lah masalah ginjal, pembuangannya kurang bagus, maka biasanya akan bermasalah dengan penumpukan asam urat. Apa yang terjadi kalau asam urat? Karena asam urat ini adalah sebenarnya adalah bentuk daripada hasil metabolisme purin tadi, protein tadi. Nah, kalau asam urat ini tidak dimetabolis dengan sempurna, maka dia akan berubah menjadi kristal. Kristal itu bentuknya persis seperti pecahan kaca. Bayangin Mbak Desi, pecahan kaca itu ada di dalam sendi kita. Ya, itu akan luar biasa sekali. Dan tentu saja ini akan menimbulkan nyeri yang luar biasa. Di mana nyerinya? Biasanya ada di ujung-ujung jempol kaki ini. Ya, menumpuk di sini. Ini yang dikatakan rematik. Lama-lama dia akan naik ke mata kaki. Lama dia naik sampai ke lutut. Lama-lama naik sampai mana? Ke siku, ya kan? Dia terus naik dia. Kalau ngeliat ke telinga dan biasanya berakhir ke jantung. Nah, kalau tidak diterapi atau terapinya secara sembarangan, mengkonsumsi obat-obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka yang terjadi dua masalah. Bisa terjadi gangguan fungsi ginjal, bisa terjadi gangguan serangan jantung. Karena asam urat ini pada di atas 12, maka akan mengganggu metabolisme lemak. Dan biasanya akan menumpuk di jantung, dan biasanya akan terjadi serangan jantung. Nah, selain itu juga asam urat ini juga bisa disebabkan karena penyakit-penyakit metabolik, terutama penyakit orang yang kena diabetes. Kalau orang kena diabetes, gelombang usia menjadi bengkak, maka ginjal tidak mampu menyaring tadi metabolis protein tadi. Maka akan terjadi apa? Serangan luar biasa. Jadi akan sangat berbeda sekali rematik asam urat, tapi bisa juga menyerang pada lutut kita. Ini beda, kalau tadi osteoartritis itu di dalamnya, kalau ini di luarnya nih. Diserangnya pada di jaringan luar nih. Dan nyerinya, waduh, aduh dah, luar biasa nyerinya sekali. Nah, pengobatan rematik asam urat ini tidak boleh disepelekan. Ada SOP, standar operasi prosedur. Kenapa? Karena ini menyangkut gangguan metabolik. Ya kan? Nah, selain itu juga pada masa-masa tadi andropause dan menopause, ya kan, ini terutama wanita. Jadi asam urat ini bisa terkena pada laki-laki maupun pada wanita yang masih usia 40 tadi, ya kan. Nah,
Yang keduanya adalah pada saat usia 40 tadi, andropos menopause ini juga sering menyebabkan adanya peningkatan makanan yang banyak mengandung kolesterol tadi kan. Nah, kalau kita usia 40 banyak mengandung kolesterol, maka ini akan menyebabkan peningkatan daripada hormon kortisol. Nah, pada saat terjadi hormon kortisol naik, maka pada saat laki-laki ini akan mengalami gangguan metabolisme pembuangan air, terjadi pembengkakan prostat. Apa sih prostat? Nah ini, prostat adalah bagian anatomis tubuh kita buat laki-laki. Ini penting sekali, tapi ini merupakan kendali laki-laki ini. Kalau prostat ini bengkak, maka bermasalah. Dia tidak bisa memproduksi sperma. Laki-laki akan mengalami gangguan impotensi, atau kalau dia pun bisa cepat keluar. Apakah pada dasarnya setiap pria akan mengalami asam urat dan pembengkakan prostat pada usia tertentu? Kalau tergantung, kalau asam urat mungkin sebagian besar ya kan. Tapi kalau laki-laki 90% akan mengalami. Karena ini gangguan Karena penuh hormon tadi. Penyebabnya apa? Pertama adalah stres. Jadi kalau laki-laki banyak stres, ini akan menyebabkan itu. Keduanya apa? Keduanya lah melakukan hubungan bersama pasangan tidak teratur ya. Jadi kurang. Jadi kalau kurang salah, kelebihan salah. Jadi dia harus teratur melakukan hubungan seks. Jadi memang harus pakai periodik. Karena ini pabriknya. Jadi prostat ini adalah 90% akan menghasilkan cairan sperma nih. Ini dikendalikan oleh otak. Otak dikendalikan hormon testosteron. Nah, bagaimana bisa bengkak? Karena rusak hormonnya dan kekurangan nutrisi zinc. Kenapa rusak? Ya kita tahu lah. Laki-laki ini hobinya merokok. Serius. Apalagi rokok dalam bentuk elektrik, itu sangat sadis sekali. Mode baru ya. Karena elektrik itu yang dihisap bukanlah asap tembakau, tapi itu cairan yang dibakar. Jadi dia melepaskan partikel yang dia akan merusak langsung hormon. Biasanya kalau dia umur 40, dia akan mengalami ejakulasi dini dia. Jadi nggak main-main nih buat pemirsa yang sering merokok elektrik deh, ya kan? Iya, karena apa? Sebenarnya rokok ini ada plusnya juga. Tapi ada minusnya juga, ya kan? Kita mesti pertimbangkan. Nah, tadi kalau prostat ini bermasalah, maka yang bisa lah kita harus kendalikan. Ya. Bagaimana caranya? Nah, keduanya tadi, selain prostat ini mengalami rematik asam urat. Rematik asam urat tadi kejadiannya lah ada lepasnya zat yang namanya sitokin merusak bagian sendi-sendi kita dan nyerinya luar biasa. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, kita bicara dulu. Bagaimana cara mengatasi rematik asam urat? Tentu saja konsep herbal alami tetap, yaitu adalah kita mesti mengendalikan konsumsi protein. Terutama kalau makan sate, kalau udah usia 40 ya bolehlah makan sate, tapi dikendalikan cukup 3 tusuk, ya kan? Nah, ya keduanya lah, karena tadi asam urat tadi lah ini bentuknya kristal, maka harus dilarutkan, ya kan? Dalam konsep herbal alami, cara melarutkannya dengan 3, itu pertama adalah dengan biji seledri, dengan batang seledri. Tapi jangan coba-coba nanti pemirsa ngambil seledri langsung dimakan. Iya, karena itu kan naik ya kan. Ya. Keduanya adalah karena tadi menimbulkan bengkak, maka harus digantikan zat yang namanya leukotriene, biasanya diambil dari jahe. Tidak boleh jahe merah, tapi jahe putih, yang diambil adalah gingerolnya saja. Ini dengan cara ekstraksi. Dan karena lepasnya zat sitokin ini, maka harus dikasih antioksidan biasanya dari kunyit. Jadi 3 serangkai tadi, biji seledri ya bersama batangnya, gingerol dari jahe ya kan, dan kurkumin, maka itu akan mengatasi rematik asam urat secara alami tanpa efek samping, ya kan ya. Ya, nah sekarang bagaimana cara mengatasi prostat tadi? Nah, pada saat terkena prostat ini saya bisa bayangkan ya. Bisa saya bayangkan ya kan, ini air kencing kita, dia mampet nih, dia mampet, paling netes dia netes, iya dia netes. Jadi bagaimana dia harus dibuka, cara dibuka, ya cara dibuka, nah dia harus terus, ya. Nah tentu saja ini yang bermasalah adalah itulah pada saat kita bagaimana cara membuka channel tadi, ini tidak boleh sembarangan. Kalau dia tidak ke dokter dengan cara-cara alami, maka biasanya akan dilakukan tindakan
dimasukin alat, ya kan, ke dalam alat vital kita, masuk di quarter. Kenapa? Karena pada penderita prostat ini prostatnya bengkak tadi, ya kan, bengkak, otomatis airnya tadi mampet, ya kan. Itu adalah zat racun dalam tubuh kita. Ya itu air seni harus dibuka. Jadi caranya adalah bagaimana prostat tadi bukan dikoperasi tetapi dikempeskan. Baik, terkait hal tersebut ini ada email yang masuk ini. Dari Bapak Darius usia 60 tahun. Pertanyaannya sebagai berikut. Kata dokter, saya mengalami rematik, Bapak. Gejala ini sudah saya alami sejak beberapa tahun terakhir, tetapi saya biarkan saja dan hanya meminum jamu tradisional. Saya juga tidak rutin periksa ke dokter. Akibatnya, sekarang setiap bangun pagi, saya merasa nyeri hebat dan menurunkan mood saya seharian. Walau kesannya remeh, namun sungguh menyiksa saya. Ditambah lagi saat malam terusan merasa dingin buang air kecil, namun ternyata tidak keluar secara tuntas. Kedua hal ini sungguh menyiksa saya. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan terhadap kedua penyakit ini? Ya, jadi tadi Bapak Darius tadi mengalami dua gangguan. Yang pertama adalah rematik asam urat, ya kan, sehingga dia tidak tahan, nyerinya luar biasa, dan salahnya tadi menjadi dokter sendiri mengkonsumsi jamu-jamu tradisional, karena jamu-jamu tradisional itu alami belum aman. Kadang-kadang jamu tadi dimasukin obat-obat kimia tadi, biasanya steroid, ya terus anti nyeri, dan jangka panjang biasanya akan membuat efek samping apa, lambungnya kena. Nah, kenapa dia susah kencing? Karena Pak Darius tadi mengalami gangguan prostat. Ya, nah tentu saja kalau mau ke dokter, mau ke kerso, itu adalah cara yang paling bagus juga. Ya kan, kalau melakukan tindakan operasi juga boleh juga, tetapi kalau Bapak merasa, waduh saya takut Pak operasi, maka caranya adalah dengan cara prostata tadi dikempeskan. Bagaimana? Tentu saja karena siaran ini siaran sehat alami, maka tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana supaya prostata dikempeskan dengan yang namanya adalah yaitulah ekstrak saw palmetto. Itu tanaman yang tidak tumbuh di sini tapi tumbuhnya di Brasil. Dia akan mengempeskan, ya kan. Keduanya lah bagaimana supaya hormon tadi tidak berubah, maka diblok dengan yang namanya kulit kedelai. Udah, tapi yang sulit adalah ekstraksinya. Ya. Dan yang ketiga tentu saja bagaimana supaya dilancarkan lagi, yaitu dengan ekstrak nettle zinc atau dipasok dengan zinc tadi. Jadi kalau awal yang masih muda ini mengkonsumsi zinc, mengkonsumsi ekstrak kulit kedelai, maka akan terhindar dari prostat tadi. Nah, waduh Pak, susah nih nyarinya tadi untuk mengatasi asam urat, ya kan? Karena ekstraksi susah juga untuk mengatasi prostat juga. Nah, buat ibu-ibu tadi kan ada ibu-ibu yang mengalami masa menopause, yang sudah mulai susah pipis, juga bisa diatasi dengan tiga tadi. Pemberian saw palmetto, ekstrak kulit kedelai, dan nettle zinc, maka airnya akan lancar lagi tadi. Nah, selain itu adakah terapi khusus yang harus dilakukan oleh penderita ini, Pak? Terapinya tentu saja tadi mengurangi nutrisi-nutrisi yang banyak mengandung protein. Misalnya tadi kalau mau makan seafood ya sedikit saja, makan sate batasin saja. Tapi yang lebih penting lagi adalah mengkonsumsi banyak sayuran, buah-buahan, dan minum air putih hangat. Tapi kalau sudah terkena rematik asam urat dan prostat, kita tanya sama Mbak Dia, bagaimana konsep pengobatan alami yang benar, yang tepat, tanpa efek samping ini yang penting. Efek samping pastinya Mbak Dia pakarnya ya. Bagaimana Mbak Dia? Jadi tadi Mbak mengatakan bahwa penyakit yang ditumpuk sejak muda. Betul ya, karena kebanyakan orang-orang muda udahlah masih muda, akibatnya mereka mengkonsumsi makanan yang high protein. Makanan yang tinggi protein itu enak loh, sementara tubuh sendiri sudah memproduksi asam urat, jangan ditambah terlalu berlebihan dari luar. Akibatnya apa? Muncullah penumpukan ini terjadi bertahun-tahun, dan muncullah gejala dari asam urat yang belum tentu sakit. Gejala asam urat belum tentu sakit. Pertama biasanya kalau pada usia muda seperti Mbak Desi atau para kameramen, biasanya diawali dengan pegal. Banyak sekali indikatornya. Betul. pastinya. Betul. Nah, ini Mbak Dia kita tahan dulu. Boleh. Ya. Pemirsa di rumah penasaran. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami dalam Jember Healthy.